Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anamid yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita sudah masuk di pengunjung akhir di kemampuan lanjut nomor 10 soal seleksi kompetensi sains tingkat kabupaten kota 2020. Masih bidang yang sama, bidang matematika. Namun sebelum saya melakukan pembahasan, ada baiknya saya mengingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, serta komen yang bermanfaat yang sifatnya membangun. Kemudian jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak pernah ketinggalan materi yang terbaru dan pembahasan yang terbaru dari channel YouTube saya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kita masuk ke soal yang terakhir di kemampuan lanjut. Soal nomor 10. Di soal nomor 10, soal mengenai geometri ini ya, geometri bangun datar. Misalkan H, kita punya misalkan H ini adalah titik tinggi dari segitiga lancip ABC. Segitiga lancip, berarti kita gambar dulu segitiganya. Kemudian kita berarti kita namakan H BC. Kemudian ketika ada titik tinggi, nah titik tinggi di sini dari catatan ya, titik tinggi suatu segitiga adalah perpotongan ketiga garis tinggi dari segitiga tersebut. Berarti kita buat garis tingginya dulu ya, kita gunakan warna-warna yang berbeda. Ini garis tinggi kita buat lurus, oke, siku-siku. Kemudian kita buat warna yang berbeda lagi. Nah ini, berarti sini. Oke, ini siku-siku juga. Kemudian bisa kita bentuk lagi ke warna biru terang. Oke. Nah ini. Oke. Nah, yang disebut tadi, yang dibilang informasikan bahwa titik H adalah yang ini. Nah ini titik H. Nah ini pertemuan tadi, oke. Kemudian P adalah titik tengah dari CH. CH titik tengahnya berarti yang ini. Berarti ini titik P. Nah, tengah ya. Kalau titik tengah berarti sebelah sini sama informasi sebelah sini sama dong. Berarti C ke P, P ke H itu panjangnya sama. C ke P 1. Nah, C ke P 1 ini. Maka P ke H juga 1. Nah, gitu ya. Kemudian AP 3. A ke P 3 berarti ada garis baru. A ke P kita gunakan warna yang berbeda lagi. Oke, kita warna ungu lah. A ke P kita tarik garis. Oke, A ke P, kemudian B ke P juga ada, kita tarik garis juga. Oke, nah ini itu informasinya adalah masing-masing 3. AP 3, kemudian BP 2. Oke. Maka panjang sisi AB adalah berapa? Nah, AB yang ditanya AB. Nah, berarti yang ditanya adalah AB-nya berapa? Oke. Sebenarnya ada beberapa cara mengerjakan ini, tapi kita gunakan konsep dasar saja. Kita menggunakan karena di garis tinggi ya, kita gunakan sistematika Pythagoras saja ya, biar gampang. Yang pertama adalah panjang yang belum diketahui. Kita misalkan panjangnya adalah apa ya? Kita buat warna ini. Berarti panjangnya adalah X lah, ini panjangnya adalah X. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan pertama segitiga ini kita dapatkan, kita namain dulu ya, ini belum ada namanya, ini kita buat titik-titiknya belum ada, ini titiknya kita belum punya titiknya. Oke, titik yang kita belum punya adalah ini. Namanya adalah kita kasih nama D aja. A, B, C, kemudian sini D, kemudian sini E, sini F ya. Nah ini kita kasih nama dulu.
Oke, kemudian informasinya tadi adalah kita cari masing-masing karena udah ada namanya. Yang pertama kita bikin yang X, ini dulu dah, AF lah. Panjang AF kita bisa tahu dari segitiga APF ya. Segitiga APF ini kan siku-siku di F. Berarti ini kan sudah ada sisi miring, maka untuk menentukan nilai AF, AF adalah akar dari 9 dikurang, nah ini kan panjang P ke F itu adalah X ditambah dengan 1 ya, berarti X plus 1 dikuadratkan. Dan untuk yang B pun caranya sama, berarti 4 ya dikurang X ditambah 1 dikuadratkan. Oke, kita sudah punya. Kemudian informasi berikutnya adalah yang bisa kita cari tahu adalah, nah ini panjang A ke H bisa, A ke H ini bisa kita gunakan. A ke H itu berarti kan 9, ini sisi miring ya, A ke H itu berarti kita bisa hitung di sini lah. A ke H itu adalah nanti kuadrat ya, berarti ini X kuadrat ditambah dengan, ini kan hilang ya, 9 dikurang X ditambah dengan 1 dikuadratkan, berarti nanti X yang kuadrat yang hilang, nah tulis aja lah X kuadrat tambah dengan 9 min X kuadrat 2X positif, jadi min 2X ditambah 1 berarti min 1 ya, nanti hilang, maka akan menyisakan 9 dikurang 1 8, berarti 8 min 2X. Oke. Nah, berarti ini AH, kalau ditanyakan AH maka ini jadi akar. Sehingga kita punya nilai AH adalah akar dari 8 min 2X. Oke. Kita bisa nyari panjang HB pun juga dengan cara yang sama juga, tapi apakah kita butuh? Oke, tidak ya, nggak perlulah. Kita hanya mau yang itu, berarti kita kemudian menggunakan kesebangunan berikutnya adalah kita lihat adakah yang sama atau adakah yang sebangun, ada yang sebangun dari ini. Kalau kita lihat sepertinya banyak ya, tapi kita lihat dulu. Yang pertama, yang paling gampang adalah ini yang kita cari tadi, segitiga AHF ya. Kalau di sini ini kan bertolak belakang, yang sudut yang di sini bertolak belakang, kemudian ini siku-siku, berarti udah dua sudut udah sama ya. Kemudian maka sudut yang lain pun akan sama. Berarti ini sudut yang lain pun akan sama. Ini sudutnya akan sama dengan sudut yang di sini. Nah ini berarti berdasarkan kesebangunan, berarti kita punya segitiga yang sebangun, yaitu segitiga AFA. Ini sebangun dengan segitiga yang kita punya adalah CDH. CDH. Nah, kalau kita lihat sudutnya, titik sudut ini, yang titik sudut ini menghadap ke X, maka di segitiga yang lain sudut ini menghadapnya ke DH. Nah, kemudian dia akan sebanding dengan siku-siku yang kita gunakan, dan siku-siku ini, siku-siku menghadap ke akar dari 8 dikurang 2X. Kemudian siku-siku yang ini dia menghadap ke angka 2 ya, 1 tambah 1 2 kan, CH itu 2 ya. Nah, oke. Berarti kita kalau kita balik jadi 2X, maka di sini 2X per akar dari 8 min 2X itu sama dengan DH. Jadi kita punya satu bentuk persamaan panjang DH. Nah, kalau dilihat diperhatikan panjang DH ini kalau kita lihat segitiganya, segitiga BCH, nah ini bisa kita menggunakan aturan luas ya. Berarti kita bisa menggunakan teorema luas. Berarti luas BCH nanti akan sama dengan luas BCH juga. Nah, berarti kan berarti setengah. Kita lihat BCH ini berarti BC ya. Nah, BC, panjang BC kita belum cari, nanti kita cari. BC dikali dengan DH. Kemudian sama dengan setengah
kita menggunakan banjang yang mana ini? BCDH kita gunakan berarti oke, ini aja ya, CH dikali dengan, kalau ini alasnya maka tingginya adalah yang FB. Nah, FB, nah ini kan bisa kita coret. Nah, sayangnya kita belum cari panjang BC. Nah, cari panjang BC didapat BC kuadrat itu kita bisa peroleh dari, nah ini ya, ini adalah X ditambah 2, berarti X ditambah dengan 2 kuadrat, kemudian ditambah dengan ini. Ini kuadrat berarti nanti menyisakan bentuk 4 dikurang X plus 1 dikuadratkan. Oke. Berarti ini menjadi X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4 ditambah dengan 4 dikurang ini X kuadrat, ini min 2X, jadi ya min 2X ya. Kemudian 1, berarti min 1. Oke. X kuadratnya bisa hilang. X kuadratnya bisa hilang. Kemudian 4X sama 2X ya. 4 tambah 4, 8, kurang 1, 7, berarti kita punya 7 ditambah dengan 2X ya, karena 4X dikurang 2X. Nah, berarti kita punya panjang BC adalah akar dari 7 ditambah 2X. Berarti ini kita punya 7 ditambah 2X. Nah, kita punya. Oke, sekarang kita bisa substitusi ke soal yang tadi. Nah, berarti BC kita punya, BC adalah akar dari 7 ditambah dengan 2X dikali dengan DH ya. Oke, sama dengan nanti CH. CH kita punya 2 ya, 1 tambah 1, 2. Dikali dengan FB-nya adalah K4 dikurang X ditambah 1 kuadrat, kemudian jangan lupa di akar. Nah, berarti kalau kita cari DH-nya berarti 2 akar dari 4 dikurang X ditambah dengan 1 kuadrat. Oke, dibagi dengan akar dari 7 ditambah dengan 2X. Nah, ini kita punya juga persamaan DH. Nah, oke, nah, dari 2 DH yang di sini, maka kita bisa ambil kesimpulan, kita samakan DH akan sama dengan DH. Oke. Kita cari nilainya adalah DH yang pertama adalah 2X. Kita kuadratkan saja ya biar gampang cepat lah, berarti DX kuadrat sama DH kuadrat berarti 4X kuadrat per yang ini jadi dikuadratkan adalah 8 min 2X. Akan sama nilainya dengan ini dikuadratkan berarti 4 dalam kurung 4 min akarnya hilang ya, berarti X ditambah dengan 1 kemudian dikuadratkan per ini hilang juga, berarti 7 ditambah dengan 2X. Oke. Ini ruas kiri ada X ya, ada 4 ya, berarti ini juga 4-nya bisa dihilangkan. Kemudian kita kalikan silang, berarti ini adalah 7 dikali dengan X adalah 7 kali dengan X kuadrat ya, 7X kuadrat ditambah dengan 2X pangkat 3 sama dengan, berarti ini adalah 8 min 2X. Nah, ini kita belum jabarkan yang pertama, berarti ini 4 dikurang berapa ini, X kuadrat min 2X ditambah dengan 1 berarti dikurang 1 ya. Nah, ini berarti ini bisa kita ini tulis ulang 7X kuadrat tambah dengan 2X pangkat 3. Yang ini kalau kita kalikan 32. Gak apa-apa lah, nih ngalihin aja gak apa-apa. 32 min 8X kuadrat kemudian minus 16X kemudian 8 kali 1 berarti min 8, kemudian berikutnya min 2 dikali 4 berarti minus 8X
kemudian min 2x kali ini berarti min 2x pangkat. Oke, kemudian jadi plus ya, plus 2x pangkat 3. Oke, min ketemu ini berarti plus 4x kuadrat, min 2x sama ini berarti plus 2x. Oke, kita sudah dapatkan nilainya, maka kita bisa lihat ini ada yang sama, 2x pangkat 3, ini 2x pangkat 3. Kemudian ada lagi yang sama, tidak ada. Oke, kita lihat di sini sisanya adalah 7x kuadrat, yang ini 32. Oke, 32 sama minus 8 itu maka jadinya adalah 24 ya, 24. Kemudian ini min 8x kuadrat dengan 4x berarti min 4x kuadrat. Kemudian min 16 sama min 8 itu berarti minus 24. Oke, minus 20 berapa? Minus 16 sama 8x ya. Oke, minus 16 sama 8x berarti minus 24, jangan lupa ditambah 2x berarti minus 22x. Kemudian kita lihat lagi, ada lagi angkanya, sudah ada ya, tidak ada, habis ya, berarti semua sudah selesai. Berarti kita pindah ruaskan ke sini, 7 sama 4 berarti 11. Kita punya 11x kuadrat. Kemudian kita pindah ke sini jadi plus 22x, sisanya adalah 24. Nah, oke. Kita bagi sebelah semua, x kuadrat ditambah dengan 2x sederhana sama dengan 24 dibagi dengan 11. Oke, kita lengkapkan kuadrat, maka kalau ini lengkap kuadrat berarti x kuadrat ditambah dengan 2x. Kemudian berarti ini separuhnya dari 2, 1 dikuadratkan berarti plus 1 ya. Karena ditambah 1, maka ruas kanan juga tambah 1 ya. Tambah 1 itu samanya tambah 11 per 11. Ini kalau kita faktorkan adalah x plus 1 kuadrat ya, sama dengan 35 per 11. Oke, ini kita sudah punya, tidak perlu diselesaikan secara utuh karena yang kita perlukan hanya bentuk x kuadrat yang tadi saja. Berarti jelas kita punya di sini. Maka kalau dengan demikian, panjang ini kita substitusikan ke panjang sini. Nah, ini masing ini juga sama, di sini juga bisa. Oke. Berarti panjang AB itu adalah penjumlahan dari panjang AF ditambah dengan panjang FB. Nah, sedangkan kita punya panjang AF itu adalah 9 dikurang x plus 1 kuadrat. Nah, x plus 1 kuadratnya kan ini kita punya. Berarti 9 dikurang 35 per 11. Oke, ditambah dengan 4 dikurang 35 per 11. Sama dengan ya, 9 dikali 11, 99 dikurang 35. 9 kurang ini 64, berarti 64 per 11. Nah, ini jangan lupa diakar, ditambah dengan 44 dikurang 35 berarti 9 ya, 9 per 11. Oke, jangan lupa diakarnya. Nah, ini kita punya 64 per 11 itu adalah 8 per akar 11. Nah, tambah 9 itu adalah 3 per akar 11. Oke, kalau kita lihat jumlahkan, maka panjangnya adalah 11 per akar 11. Ya, ini kan berarti 11 itu kan akar 11 kali akar 11 ya. Nah, berarti akar 11-nya kita coret, maka sisanya adalah akar 11. Jadi, kita punya panjang dari AB yang ditanyakan adalah, jawabannya adalah akar 11. Oke, demikian pembahasan terakhir kita di kompetensi sains nasional tingkat kabupaten kota 2020, khususnya pelajaran matematika, yaitu sudah saya bahas dari
kemampuan dasar 1 sampai dengan 10, kemudian kemampuan lanjut 1 sampai dengan 10. Semoga ini jadi referensi kalian untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isran Umid, berbagi untuk menginspirasi.